Prajurit Kebebasan Obituari Samuel Paty yang terbunuh pada 16 Oktober. Diterbitkan di NTT Progresif, edisi 7 November 2020. Prajurit Kebebasan Samuel Paty, guru sekolah Perancis yang dipenggal kepalanya karena mengajar anak-anak tentang nilai-nilai sekuler Perancis, berusia 47 tahun, oleh admin. Seandainya seseorang mendapati pelajaran yang membosankan, sekalipun sulit untuk berpikir bahwa bahkan remaja akan mati karena sejarah, geografi, atau pendidikan moral dan kewarganegaraan, Samuel Paty suka menyemangati mereka. Seni adalah cara yang bagus untuk melakukannya. Untuk mengenang 100 tahun gencatan senjata pada November 2018, dia memanfaatkan ruangan seni, membentangkan selembar kain putih di lantai, dan memilih 7 murid dari Troy Siemi. Semuanya berusia 14 atau 15 tahun, membuat percikan cat di atasnya untuk menggambarkan perang. Salah satu dari mereka terkapar di atasnya seperti seorang tentara yang mati, sedangkan yang lainnya berpakaian hitam berlutut. Yang lainnya berperan sebagai seorang ibu yang sedang membaca sebuah surat dari putranya di depan. Yang ketiga adalah seorang tentara yang gila karena perang, mengulang kata-kata berulang kali. Pada akhirnya, mereka diam sejenak. Pertunjukan itu mengharukan dan membuat anak-anak berpikir. Tahun berikutnya, dia membimbing kelasnya untuk menggambarkan liberté, égalité, fraternité. Mereka saling meniru sedikit. Mereka yang melukiskan kesamaan kebanyakan menunjukkannya sebagai tubuh atau wajah dengan dua bagian yang sama, laki dan perempuan, atau coklat dan putih. Sekolah Collège du Bois d'Aulnay in Conflans Saint-Honorine, barat laut Paris, memiliki beragam ras dan agama. Walaupun pinggiran kota itu sendiri sebagian besar berkulit putih dan kelas menengah. Rumah-rumah kecil terpisah, pagar tanaman yang terpangkas rapi, jalanan dengan deretan pepohonan. Mereka yang melukiskan persaudaraan mendasarkan gambar mereka pada bola dunia dengan tangan putih dan coklat menggendongnya menjadi sebuah hati. Kebebasan terbukti paling sulit bagi mereka. Beberapa menggambar patung Liberty yang dikombinasikan dengan tiga warna. Yang lainnya menggambar sebuah buku terbuka yang bersayap seperti malaikat. Gambar yang menonjol ketika dia mematoknya dan dengan bangga memotretnya untuk situs web sekolah adalah kepala botak dengan telinga yang mencuat dan bukannya mulut sangkar. Hal semacam ini tidak hanya menghidupkan pelajaran, tetapi juga membuat para murid mengiranya simpel, bahkan mengasihkan. Guru yang mereka harapkan akan mereka temui ketika mereka berganti tahun. Dia tidak terlihat seperti itu. Sosok kecil pemalu berkacamata tinggal di sebuah apartemen lantai 2 di sebuah tempat yang bahkan lebih sunyi, Irakni, dengan putranya yang berusia 5 tahun. Dia sudah pindah ke kota dan ke Bois d'Aulnay sesudah suksesi penempatan di Seine-et-Marne 5 tahun sebelumnya ketika rekannya harus pindah kerja, tetapi kemudian hubungan itu hancur. Kehidupan luar sekolahnya sebagian besar adalah tenis, bukan untuk lomba, hanya sekedar bersosialisasi di klub lokal beberapa kali seminggu. Jika tidak, dia menyembunyikan dirinya sendiri, tidak sering bertemu dengan tetangga, kecuali saat dia mengambil rotinya dalam perjalanan pulang dari sekolah. Bagaimanapun, di kelas, dia mengajar dengan penuh semangat, terutama tentang demokrasi Athena dan revolusi Prancis. Dia keras dengan para muridnya, namun dia peduli dengan mereka. Ia secara teratur menelpon ke rumah mereka selama lockdown untuk memeriksa apakah mereka baik-baik saja, juga melihat pekerjaan rumah mereka. Karena banyak muridnya Muslim,
Dia mengikuti kursus sehari pada akhir November di Institut de Monde Arabe untuk lebih mengenal dunia mereka. Setelah itu, dia mengundang stafnya untuk memberikan presentasi di sekolah, membandingkan musik Maghreb dengan musik Provence Prancis abad pertengahan. Mengajar adalah tentang membuka pikiran, miliknya juga. Kini ketika tiba saatnya mengajar tentang kebebasan berbicara, sebagai bagian dari kurikulum nasional, dia suka menunjukkan kelas quatrienenya dua karikatur dari majalah Charlie Hebdo yang pada Januari 2015 telah diserang oleh kaum Islamis. Dia telah melakukan itu selama beberapa tahun. Tahun ini hal itu menambah keunggulan dengan uji komputer yang sedang berlangsung. Karikatur itu adalah pertama, Muhammad memegang tanda Yesus Charlie, menghina kaum muslim karena hanya memberikannya sebuah bajak. Sebagian besar murid mungkin tidak terkesan dengan itu, tetapi karikatur kedua jelas tidak sopan. Muhammad merangkak telanjang dengan sebuah bintang tampak dari punggungnya dan tulisan bintang telah lahir. Begitu para muridnya sudah melihat lukisan itu, dia akan menjelaskan bahwa hukum Perancis melindungi mereka sebagai bagian dari kebebasan yang diabadikan di Republik. Kemudian, mereka akan memperdebatkan mengapa dan apakah itu harus. Tidak dengan amarah, dia bersikeras tentang hal itu, tetapi dengan masuk akal, dengan hati-hati menyusun argumen mereka. Bagaimanapun juga, sadar bahwa karikatur itu adalah hal yang serius untuk banyak anak berusia 13 tahun, terutama anak-anak muslim. Dia memperingatkan murid-muridnya sejak awal bahwa mereka dapat mengalihkan pandangan jika mereka pikir mereka mungkin tersinggung. Dia harus berhati-hati karena melanggar hukum untuk mengidentifikasi seorang berdasarkan keagamaan mereka. Peringatan itu harus bersifat umum. Namun, dia sudah melakukan semua itu sebelumnya, dan hasilnya adalah sebuah percakapan yang saling menghormati. Kali ini, serangan balasannya adalah amarah. Sejumlah orang tua muslim keberatan. Salah seorang di antaranya mengadu ke polisi. Dia juga memposting sebuah video di Facebook untuk menghasut yang lain, mengidentifikasi siapa guru itu, dan menyebutnya Foyo Preman. Dia seharusnya tidak lagi mengajar anak-anak kita. Dia seharusnya pergi dan mendidik dirinya sendiri. Seorang agitator Islamis yang terkenal, Abdel Hakim Sefrio, datang ke sekolah dan membuat sebuah video yang mengecam perilaku yang tidak bertanggung jawab profesi. Putri dari penghasut Zainal mengatakan bahwa profesor ingin menyerang Islam dan telah melakukannya hari itu dengan meminta murid muslim secara khusus untuk mengangkat tangan mereka dan kemudian jika mereka suka pergi. Itu tentu saja bohong, seperti yang dikatakan kepada polisi. Bahkan Zainal belum ada di kelas. Namun, pada klaim pertama bahwa guru Histerio Geo adalah seorang Islamofobia, kepala sekolah memanggilnya dan atasannya meminta kunjungan oleh seorang inspektur dari otoritas pendidikan setempat. Mereka, seperti polisi, mendukungnya dan mengatakan bahwa dia sudah mengikuti prosedur kelas yang benar. Dia tidak akan menghadapi tindakan sipil. Bobot moral dan legal negara Perancis ada di pihaknya, dan dia merasa cukup percaya diri, juga cukup marah untuk mengajukan keluhan pencemaran nama baik terhadap orang tua yang sudah melecehkannya. Bagaimanapun juga, dia merasa terancam. Tingkat kebencian dalam serangan itu agak baru dan sudah menyebar luas jauh melampaui kompleks. Sekarang, dia terus menundukkan kepala di koridor dan terlihat aneh. Perjalanan pulang ke rumah dari sekolah, berjalan kaki singkat melalui hutan, tidak lagi merasa aman. Jadi, dia melewati jalan yang lebih terbuka, agak sunyi, masih rindang. Ketika dia berangkat ke rumah pada tanggal 16,
Dia baru saja selesai mengajar sebuah kelas detik siksionis tentang prasejarah, sebuah pelajaran yang relatif tenang. Istirahat semua sampai akan segera dimulai, sebuah kesempatan untuk menenangkan diri. Lapangan tenis memberi isyarat. Dia berharap para muridnya dan mereka mendoakannya. Bones, Arkansas. Artikel obituari ini yang terbit pertama kali di The Economist dengan judul Liberty's Foot Soldier, Samuel Paty was killed on October 16 pada tanggal 22 Oktober 2020, diterjemahkan oleh Silvano Bayu dan diterbitkan ulang di NPT Progresif untuk kepentingan pendidikan.